والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف الإمام الحبيب العلامة أحمد بن زين بن علوي الحبشي رحمه الله تعالى: فأما قوله نفع الله به وأما لا يحل تورعي فالورع هو الاجتناب، والمراد اجتناب الحرام والشبهة خوفا أن يكون من الحرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. والشبهة هي التي لها جانب إلى الحلال وجانب إلى الحرام من غير تغليب، فهي مما لا يحل يقينا. فدخل في قول الناظم: وعما لا يحل تورعي، فتترك تغليبا لجانب الحرمة، وما ليس فيه شبهة هو الحلال الخالص، فمن ترك فضوله فهو زاهد ورع. فالورع هو الزهد في الحرام والشبهة، وهو عام بجميع تصرفات العبد من أكل وملبس وكسب، بجميع الجوارح في جميع حركاته وسكناته بظاهره وباطنه، من عالم ملكه وإسلامه وعالم جبروته وإيمانه، بل عالم ملكوته وإحسانه. لأن الورع باللغة هو الاجتناب، والاجتناب متصور بالصور والمعاني. وكثير من أهل العناية الإلهية يظهر الله لهم علامات، إما في أنفسهم كالحارس المحاسب وغيره، وإما بالمتورع عنه إلى آخره. Makna daripada kalam Al-Habib Al-Allamah Ahmad bin Zain Al-Habsyi. Dalam bait sebelumnya Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad berkata, kemudian waraklah terhadap semua yang tidak halal. Wara artinya menjauhi. Tetapi yang dimaksud di sini adalah menjauhi segala yang haram atau syubhat, karena khawatir terjerumus dalam yang haram. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: "Da' ma yaribuk ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah segala yang meragukanmu dan pilihlah yang tidak meragukanmu. Hadis riwayat Tirmidzi, Nasa'i, Hakim dan Ibni Hibban. Syubhat adalah sesuatu yang memiliki dua sisi, halal dan haram, tanpa ada yang memenangkan. Dengan demikian secara yakin syubhat termasuk sesuatu yang tidak halal. Maka termasuk dalam perkataan Sayyid Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa amma la yahillu tawarra'i, kemudian waraklah terhadap semua yang tidak halal. Oleh karena itu sesuatu yang syubhat dijauhi demi menjaga agar tidak terjerumus pada sisi haramnya. Adapun sesuatu yang tidak ada syubhat di dalamnya, maka itulah yang halal murni. Jadi ada 3 perkara yang kita hadapi dalam sehari-hari ini. Yang pertama yang halal, yang kedua yang haram, yang ketiga yang syubhat. Syubhat itu artinya yang kada jelas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda: al-halal bayyinun wal haramu bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihat la ya'lamuha katsirun minan nas. Faman ittaqa asy-syubuhati faqad istabra'a li'irdihi wa dinihi wa man waqa'a fis-syubuhati waqa'a fil haram. Ila akhir. Ujar Nabi kita, bermula yang halal itu adalah jelas, yang haram jelas. Antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang samar, ada perkara-perkara yang tidak jelas.
yang tidak mengetahui akan dia oleh kebanyakan manusia. Siapa yang menjaga, memelihara atau menjauhi yang subhat-subhat, yang tidak jelas hukumnya, dia jauhi, maka dia membersihkan pribadi dan agamanya. Barang siapa yang jatuh dalam hal-hal yang tidak jelas, maka dia akhirnya akan jatuh pada yang haram. Jadi ada 3 perkara. Ada yang halal mutlak, ada yang haram mutlak, ada yang syubhat tadi. Kayak apa contoh nang halal murni? Dalam hal makanan atau minuman. Imam Ghazali secara panjang lebar di dalam kitabnya Ihya Ulumuddin menjelaskan, ujar sidin ngaran halal bujur-bujur halal itu huwa alladhi khala an dzatihi as-sifatul mujibah lit-tahrim wa 'ainihi wa halla an asbabihi ma tatruku ilaihi tahrimun aw karahiyah. Wa misaluhu al-ma'u alladhi ya'khudhuhu al-insan min al-matar qabla an yaqa 'ala milki ahad wa yakunu waqifan inda jam'ihi wa akhdhihi min al-hawa bi milki nafsihi aw fi ardin mubahah. Ini contoh yang halal. Yang halal, bujur-bujur halal itu adalah yang sunyi daripada zatnya itu sifat-sifat yang membawa kepada haram. Beliau mencontohkan yang halal itu adalah air hujan. Air hujan. Air hujan itu kita ambil langsung dari langit tanpa ada singgah kemana-mana. Langsung kita ambil ke telapak tangan kita dan kita berdiri di tempat tanah nang kadada ampunnya. Itu mutlak sudah jelas halal. Mun kita berdiri di halaman orang itu bisa kada tentu halal lagi. Atau kita mencibuk imbah gugur di bubungan rumah sudah berubah. Nah, jadi misalnya kita di hutan di tanah nang kada ada ampunnya siapa-siapa. Kita berdiri di situ, hari hujan, hujannya kada singgah di mana-mana, langsung gugur ke telapak tangan kita minum. Nah, itulah kita minum nang halal murni ngarannya. Itu halal murni. Nah, kemudian lagi ada yang haram murni. Murni haram. Yang haram murni ini ada yang bendanya haram seperti arak atau najis, itu haram. Najis kita minum, arak diminum. Nah, ini minuman haram. Atau yang haram murni ini adalah benda halal tapi didapat dengan cara yang haram. Misalnya air putih tapi didapat dengan mencuri milik orang, atau didapat dengan jalan zalim lainnya, atau didapat dengan cara apa yang dilarang oleh syariat. Nah, ini haram murni juga ngarannya. Nah, antara halal dan haram itu ada subhat. Ini kita kesulitan mencari yang halal murni. Kawal kita mencari yang halal murni, yang kayak tadi banyu hujan nang gugur langsung ke tangan kita, dan kita waktu itu berada atau berdiri atau berduduk di tempat nang milik Allah Ta'ala di hutan belantara umpamanya. Nah, kan itu nang bujur-bujur halal. Nang bujur-bujur haram, najis, dimakan diminum, khamar, atau diambil dengan cara-cara yang dilarang oleh agama. Nah, itu haram, haram murni. Antaranya itu subhat. Nah, subhat ini dibagi 3 macam.
dibagi 3 macam syubhat. Karena kalau kita diperintahkan oleh Allah mencari nang halal murni, itu kita jelas sudah kada kawan, jelas kita kesulitan. Nah, di tengah-tengah halal haram ini ada syubhat. Syubhat ini ada 3. Ada syubhat yang digolongkan haram, syubhat tapi ini hukumnya sama lawan yang haram. Nah, ini kita disuruh, diwajibkan menjauhinya, sebagaimana kita diwajibkan menjauhi yang nyata-nyata haram. Pertama, syubhat yang digolongkan ke haram. Nah, ini syubhat seperti ini kita diwajibkan menjauhi sebagaimana menjauhi yang diharamkan. Ada syubhat yang digolongkan ke halal. Nah, syubhat tapi digolongkan ke halal. Nah, ini kita kada disuruh, kada dianjurkan menjauhinya. Kita boleh mengambilnya dan kada merusak kewaraan kita. Ada syubhat yang digabungkan ke halal. Nah, syubhat seperti ini kita kada dilarang mengambilnya. Dan andai kata kita ambil, kada merusak kita, kada merusak kewaraan kita. Tapi syubhat juga ngarannya. Nah, nang ketiga, ada nang bujur-bujur syubhat. Nang bujur-bujur syubhat ini artinya digolongkan ke halal kada, ke haram kada. Nah, ini kalau kita ambil kada berdosa, namun sunat kita menjauhinya. Nah, kan jelas tuh. Bujur-bujur syubhat. Bujur-bujur syubhat artinya kada kawa digabungkan ke halal, kada kawa digabungkan ke haram. Nah, nang macam ini kita sunat menjauhi. Kada wajib menjauhi, kada sunat menjauhinya. Contohnya syubhat yang digolongkan ke haram. Imam Ghazali mencontohkan ini syubhat tapi masuk haram, kada boleh kita ambil. Kalau kita ambil kita fasik. Contohnya beliau mencontohkan kita berburu menimbak burung umpamanya lawan sinapang angin. Kita timbak burung tadi gugur, cari burungnya, pas sekalinya gugurnya ke dalam sumur, cari burungnya mati. Burungnya mati. Apakah matinya ini karena timbakan itu atau matinya ini karena lamas di sumur? Wallahu a'lam. Kada tahu. Nah, ini syubhat nang digolongkan haram. Syubhat nang digolongkan ke haram. Kada boleh kita mengambil ini. Kalau mengambil ini hukumnya fasik. Syubhat nang digabungkan ke halal. Syubhat nang digabungkan ke halal. Contohnya kita meunjun atau kita berburu, meunjun dapat iwak. Kita lihati iwaknya itu kada ada tanda-tanda khusus. Iwak seperti biasa. Lalu timbul di hati kita keraguan. Berusia iwak nang ku dapat mengunjungi iwak orang nang lapas. Orang basiang iwak ka di batang lapas, pas nang ku unjuni ini iwaknya ini berusia ini. Nah, ini syubhat juga, tapi ini digulungkan nang halal. Andai kita ambil ini, kita kada fasik dan tetap kita wara ngarannya. Tetap wara. Kita berburu umpamanya, berburu minjangan atau apakah dapat. Nah, kita dapat lihati nang ada cuma karena timbakan pun kita aja, timbakan orang kada ada. Timbul di hati keraguan, berusia ini minjangan orang nang sudah dapat lapas, timbak kok berusia itu. Nah, ini subhatnya jangan dipakai. Ini subhatnya digolongkan ke halal, ambil aja dan kada merusak kewaraan kita.
Nah kemudian subhat nang ketiga, nang bujur-bujur subhat. Umpamanya kita menimbak burung. Kita menimbak burung, burung tuh gugur. Lihat. Sekalinya gugurnya pas taka tanah. Kada taka banyu taka tanah. Lihati burungnya sudah mati. Apakah matinya ini karena tahempas ke tanah ini kah? Atau mati karena timbakan kah? Wallahu alam. Nah ini subhat bujur. Kita kada wajib meninggalkan ini, namun sunat meninggalkannya. Sunat meninggalkannya. Kalau kita tinggalkan, kita termasuk wara nang saleh ngarannya. Kalau kita ambil, kita wara juga, tapi wara adil ngarannya. Nah, 3 macam perkara subhat. Kita ambil contoh yang lain pada burung. Karena jarang kita berburu nih tuh. Seseorang yang kita ketahui hartanya itu berasal dari yang haram. Nah, ini kita ketahui orang itu hartanya berasal dari haram. Pengertian diketahui ini jelas, bukan dikira, bukan disangka, diketahui. Kayak apa ngaran diketahui ini tuh? Ada kalanya orangnya berpada harta kono semuaan dari haram jarinya. Nah, berarti kita tahu. Atau ada kabar-kabar yang mutawatir, kabar-kabar dari kebanyakan manusia yang mereka itu secara keseluruhan kada mungkin berdusta. Mereka menyatakan bahwa harta fulan itu berasal dari haram. Ini kabar mutawatir. Orang sabarabayan ini menyambut hartanya itu adalah haram. Ada mungkin orang sabarabayan ini berdusta mau. Nah kan mutawatir ngarannya itu. Kalau saya kemudian bertiga itu belum mutawatir lagi, 10 belum mutawatir lagi. Mutawatir bilangan nang banyak, nang kada mungkin mereka sepakat berdusta. Nah itu ngarannya diketahui. Kita ketahui orang itu hartanya berasal dari haram. Misalnya 5 juta hartanya itu. Nah kemudian orang ini ada mempunyai sedikit harta yang halal. Orangnya mempunyai sedikit harta yang halal. Contohnya dia ada mendapat warisan dari abahnya, ini halal, jumlahnya 1 juta rupiah. 1 juta rupiah. Jadi kita tahu bahwa orang itu punya harta berasal daripada yang haram, jumlahnya sekitar 5 jutaan, dan kita tahu bahwa ini ada warisan dari orang tuanya 1 juta rupiah, ini yang halal. Apakah boleh kita muamalah dengan orang seperti itu? Bolehkah kita muamalah dengan orang nang hartanya seperti itu? Apa arti muamalah itu? Apakah boleh kita menerima pemberiannya? Apakah boleh kita menghadiri undangan seruannya? Apakah boleh kita menukari barang jualannya? Apakah boleh kita menjuali barang kepadanya? Apakah boleh kita menyewa ampunnya? Apakah boleh kita menyewa akan lawan inya? Nah ini muamalah ngarannya. Apakah boleh kita muamalah dengan orang seperti tadi? Nah hukumnya adalah kada boleh. Kada boleh. Ini subhat ngarannya. 5 juta bercampur 1 juta itu subhat. Cuma subhat seperti ini digolongkan kepada nang haram. Digolongkan kepada nang haram. Kada boleh kita adanya memberi kita, jangan kita terima. Inya mengundang kita untuk makanan, jangan mau. Inya nak menukari barang kita, jangan dijuali. Inya bertoko, jangan ditukari. Nah, inya nak nyiwa pun kita, jangan disiwakan. Inya menyiwakan barang, jangan disiwa barangnya. Kalau kita berhadapan dengan orang yang seperti ini, orang yang diketahui bahwa dia punya harta yang haram, namun diketahui ada sedikit harta yang halal. Nah itu
Ini hati-hati masalah kalimat diketahui ini, nah hati-hati. Lain kira-kira. Nah, itu hati-hati dengan kira-kira. Ini yang diketahui. Yang kedua, seseorang yang kita ketahui hartanya itu adalah halal, 5 juta lebih umpamanya dagangannya itu, kita ketahui hartanya itu berasal dari yang halal. Kita ketahui hartanya dari yang halal. Kemudian kita ketahui pulang bahwa orang ini menang permainan malam tadi 1 juta. Kita ketahui bahwa orang ini malam tadi menang permainan 1 juta. Jadi hartanya sudah bercampur. Duit hasil permainan 1 juta, harta dagangannya ada 5 juta. Harta yang miliki yang halal 5 juta. Nah, kayak apa halnya kita bermuamalah dengan orang seperti ini? Kayak apa kita andai kata disarwinya? Kayak apa andai kata inya memberi hadiah kepada kita? Kayak apa andai kata inya hendak menukari barang kita? Kayak apa andai kata kita hendak menukari barangnya? Orang yang punya harta 5 juta halal, tapi ada 1 juta yang haram. Nah, orang yang seperti ini boleh kita bekerja sama dengannya, namun sunat jangan bekerja sama dengannya. Artinya apa? Kalau kita bekerja sama dengannya, kita andaknya diwara adilin. Tapi kalau kita meninggalkan kerjasama dengannya, kita digulungkan wara salihin. Nah, itu kan. Yang ketiga, orang ini ada punya harta, nang sama-sama, nang halal ada, nang haram ada. Kita ketahui orang tuh separuh-separuh halal haramnya. Namun inya datang kepada kita, nah, hendak berseruan nah, atau hendak memberi hadiah, atau hendak menjual barang. Ini barangnya hendak kujual lawan ikam, nah, ini barang warisan abahku nih. Nah, itu kan jelas. Nah, kalau kita ambil yang macam ini, itu boleh dan kadang menggugurkan wara salih, apalagi wara adil. Dijelaskannya. Nah, kemudian lagi masalah yang dijelaskan oleh para ulama seperti Imam Ghazali dan lainnya, masalah keuangan atau harta milik pemerintah, harta Baitul Mal. Ini Baitul Mal, harta pemerintah. Yang diketahui harta pemerintah ini bercampur antara yang haram yang banyak dan yang halal yang banyak. Kita tahu pemerintah, kas pemerintahan, kas negara itu campuran. Duitnya pasti ada, nang halal ada, nang haram ada. Ada yang hasil daripada penjualan kekayaan negara, seperti penjualan hasil tanah, minyak dan itu halal. Ada juga yang haram, seperti pungutan tempat-tempat maksiat dan lainnya, itu adalah haram. Nah, jadi duit pemerintah kita ini adalah duit yang bercampur halal yang banyak dan haram yang banyak. Nah, kayak apa kita berhadapan dengan duit pemerintah ini? Ada empat macam golongan, 4 macam tingkatan. Bila keluar pada 4 ini, di luar daripada yang baik.
Yang pertama, ini tingkatan yang paling tinggi, berhadapan dengan kekayaan, dengan pemerintahan, keuangan pemerintahan. Ini yang paling tinggi adalah kelompok yang an la ya'khudha min amwalihim aw mudaratihim syai'a. Orang yang tidak mau sama sekali mengambil harta pemerintahan dan tidak mau sama sekali mengambil bantuan daripada mereka. Ini yang paling tinggi. Ini kadang mau menerima apapun yang sifatnya dari pemerintah. Ini kadang mau memakai listrik PLN karena ini ada hubungannya dengan milik negara. Ini kadang mau memakai leading karena ini dikelola oleh pemerintah, nang duitnya ada campur halal haram. Ini kadang mau berjalan di tanah pemerintah karena diaspal dengan duit nang ada halal dan haramnya. Ini orang bagaimana di hutan belantara. Ini tingkatan yang nomor 1. Kadang mau sama sekali ada bersangkut paut dengan pemerintah. Ada dikisahkan Zunnun al-Misri, beliau ini ditahan oleh pemerintah di penjara. Nah, kemudian tiap hari anaknya mengatari makanan ke penjara. Cuma anak ini kada kau langsung mengatari kepada sidin melalui sipir penjara. Nah, anaknya datang mengantar makanan, sipir penjara mengambil, sipir penjara mengantarakan lawan Zinnun al-Misri. Begitu sipir mengantar makanan kepada Zinnun, Zinnun kada mau lagi makanan ini. Kenapa aja sidin? Karena bakas dijapai oleh tangan orang pemerintah. Bakas dijapai oleh tangan pemerintah. Nah, ini Zinnun, ini orang-orang yang berada di tingkatan nomor 1. Ada kalau listrik dikelola oleh negara, dan negara hartanya campur halal dan haram. Ada kalau minum banyu liding, kenapa? Karena ini perusahaan daerah yang duitnya pun ada campur halal dan haram. Pokoknya semua yang berkaitan dengan pemerintah karena bercampur halal haram duit pemerintah pada mau ambil. Nah, ini tingkatan yang nomor 1. Ada tingkatan yang nomor 2. Inya mau mengambil apa yang diberi oleh pemerintah. Nah, mau menerima sumbangan pemerintah, mau mengambil apa saja yang diberikan pemerintah, tapi dia mengambil ini bukan untuk dirinya, tetapi dibagikannya lagi kepada orang-orang yang berhak, yang selama ini terlewatkan oleh pemerintah. Pemerintah menyumbang, ambil. Pemerintah ada ini, ambil. Tapi bukan dinikmatinya, bukan dipakainya, bukan dimakannya, tapi hanya disalurkannya untuk mereka-mereka yang berhak, yang selama ini terlewatkan oleh pemerintah. Nah, ini yang nomor 2. Yang nomor 3, dia mau mengambil pemberian atau sumbangan daripada pemerintah bila mana dia sudah mengetahui bahwa yang diberikan pemerintah kepadanya ini adalah dari yang halal. Diketahui, lain disangka dikira, diketahui. Diketahuinya bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah kepadanya daripada yang halal. Nah, kalau inya kada tahu pada ini nang halal, kada mau diterimanya. Itu yang ketiga. Yang keempat, harta pemerintah yang bercampur halal dan haram itu diambil selama
inya kada melihat, selama inya kada mengetahui bahwa yang diserahkan pemerintah kepadanya itu adalah dari yang haram. Nah, nang keempat ini ngarannya wara adil. Wara adilin ngarannya. Nya mengetahui harta pemerintah ada halal ada haram. Cuma nang diunjuk pemerintah kepadaku ini aku kada tahu nang halal kah nang haram kada tahu. Kan ada tandanya, duit bertanda lah. Ambil. Nah, ini boleh, namun sunat kada mengambil. Mengambil bang, kada menggugurkan dari keadilan seseorang. Kada menggugurkan dari keadilan seseorang. Bantuan pemerintah nang 3 bulan sekali untuk rakyat nang perlu dibantu 300.000 berapa 3 bulan kah? Nah, itu duit mana asalnya? Duit dari subsidi BBM. Ambil saja itu yang kada diambil. Ambil. Kita ambil itu kadang menggugurkan keadilan kita. Selama kita kadang mengetahui bahwa duit nang dibagi pemerintah itu duit haram. Selama kita kadang mengetahui bahwa duit nang dibagi oleh pemerintah itu duit nang haram. Mungkin kita kada tahu, kita ambil kadang menggugurkan dengan keadilan seseorang. Kadang menggugurkan dengan keadilan seseorang. Ada fatwa daripada ulama yang bernama Dahlan, Syekh Dahlan Kediri, pengarang kitab Sirajut Talibin. Beliau mengatakan bahwa uang pemerintahan kita sekarang ini adalah seluruhnya haram. Beliau mengatakan itu pada zaman 70 tahun yang lalu. Kita belum merdeka. Pemerintah masih di penjajahan Belanda. Nah, jadi beliau mengatakan bahwa duit yang dikelola oleh Belanda itu duit yang haram karena mengambil daripada merampas hak rakyat. Nah, jadi kitab itu jangan dipakai kepada pemerintahan sekarang, karena saya itu hidup di masa zaman Belanda. Walaupun kita berfatwa dalam kitab Sirajut Talibin ada mengatakan bahwa di pemerintah sekarang haram, nggak boleh diambil. Jangan, sidin itu hidup di masa penjajahan Belanda. Lain lawan wah ini. Dipakai. Nah, jadi ada 4 macam tadi kita menghadapi harta pemerintah. Nah, umpat nomor 1 silahkan pindah pada sini, hutan belantara. Anak umpat nomor 2 masih kawa, umpat nomor 3 atau nomor 4. Kayak Zunnun Al-Misri tadi. Nah, kemudian kita kadang-kadang dalam sehari-hari ini kita bekerja sama, artinya jual beli, beri memberi, siwa besiwa, lawan orang-orang yang salah satu antara 3 ini. 1, orang yang kita kada tahu usahanya apa, kita kada tahu usahanya orang ni apa, kita kada tahu orang ni salih fasik atau kada. 1. Yang kedua, kita kadang-kadang bekerja sama dalam sehari-hari ini jual beli atau siwa besiwa atau beri memberi dengan orang yang kita ketahui orang ini ada tanda-tanda kesalihan, tanda-tanda salih. Yang ketiga, kita bekerja sama kadang-kadang dalam sehari-hari dengan orang yang kita lihat pada diri orang itu ada tanda-tanda kefasikan. Nah, kayak apa kita menghadapi 3 kelompok manusia ini? Kita berjual, umpamanya jual barang, datang orang, nah orang ini kita kada tahu siapa, di mana, usahanya apa, potongannya salih kah kada tahu juga, kada jelas. Kayak apa kita berhadapan dengan orang seperti ini? Layani, layani, juali munnya hendak menukar, tukari munnya hendak menjual, ambil munnya memberi, kada jadi masalah. Ini modalnya apa? Husnuzan. Husnuzan, karena kita kada tahu masturul hal ngarannya. Dan jangan sekali-kali kepada orang ini kita bertanya, haram hukumnya. Bertanya, kenapa orang usaha dulu,
Mana kamu boleh duit ini? Nah, ini haram. Menanyakan seperti itu hukumnya haram. Nah, kenapa? Karena kita kada tahu. Kalau kita kada tahu, jangan hendak mencari tahu. Ada tahu. Yang kedua, kita kadang-kadang dalam sehari-hari berhadapan dengan orang yang secara zahirnya ada alamat-alamat kesalihan dalam orang itu. Ada ciri-ciri kesalihan orang itu. Misal pakaiannya pakaian orang saleh, tutur katanya macam orang saleh, jalannya, akhlaknya macam orang saleh. Nah, kalau orang seperti ini berjual beli lawan kita, bekerja sama dengan kita, layani. Kada perlu dicek, kada perlu diketahui. Cukup dengan zahirnya, cukup dengan lihat. Nah, yang ketiga ini kita berhadapan dengan orang. Nah, orang ini ada tanda-tanda fasik. Misalnya orangnya bertatu. Nah, hendak nukarnya orangnya bertatu di awak, nah bertatu. Atau bebunil laki-laki. Nah, terhadap orang-orang seperti ini kada usah dilayani. Jangan dilayani. Kita kada tahu orang ini usahanya apa, orang ini orang mana, kada tahu. Cuma yang kita tahu orangnya ada tanda-tanda kefasikan. Ada tanda-tanda kefasikan. Nah, orang seperti ini kada boleh kita melayani. Kalaupun kita hendak melayani juga, kita diwajibkan soal wal bahas, kita diwajibkan bertakun. Nah, takunin dulu orangnya, mun asawani, mun kada ada usah. Ada usah. Nah, kayak itu cara muamalah orang-orang wara nih. Nah, kemudian wara adalah terhadap mana tadi? Adapun sesuatu yang tidak ada syubhat di dalamnya, maka itulah yang halal murni. Seseorang yang meninggalkan sesuatu yang halal, yang melebihi batas kebutuhan, maka dia seorang yang berzuhud dan wara. Nah, ini sudah wara, mencari yang halal. Bahkan dia meninggalkan yang halal kalau itu melebihi kebutuhannya. Ini berarti zuhud dan wara ngarannya. Wara adalah zuhud terhadap yang haram dan syubhat dalam segala kegiatan, manusia. Bukan hanya urusan makan minum kada, bukan hanya urusan duit kada. Wara ini luas dalam segala kegiatan manusia. Dalam semua gerak dan diamnya, zahir dan batinnya, di alam mulki, jabarut dan malakutnya. Umum, wara ini mencapai seluruh aspek kehidupan kita. Wara dalam melihat, wara dalam mendengar, wara dalam berkata-kata, wara semuaan. Bukan hanya urusan makan minum. Dalam sembahyang itu dituntut wara. Sembahyang mesti wara. Kayak apa sembahyang nang wara? Termasuk hati-hati dengan masalah waktu. Ini sudah masuk ke waktu bujur-bujur atau belum? Kalau ragu-ragu, janganlah sembahyang. Jangan hendak sembahyang. Ini kiblat nih, ragu-ragu kiblat nih kasih itu kah kasih ini kah? Janganlah sembahyang, takun akan bujur-bujur ke mana kiblat itu arahnya. Jangan hendak untung-untungan kira-kira kiblat itu. Nah, kayak itu sembahyang pun kita dituntut untuk wara. Nah, tempat sembahyang pun kita pilih di mana tempat yang menurut pengetahuan kita itu yang paling baik. Tempat sembahyang kita pilih di mana tempat yang menurut pengetahuan kita tempat yang paling bersih, tempat yang paling halal. Nah, itu. Puasa diperlukan wara. Antara lain waktu berbuka puasa. Nging berbunyi puput. Sampai kadang waktu ini asa ragu-ragu hati, jangan buka. Cari sampai ada keyakinan hati bahwa ini sudah masuk waktunya. Kayaknya imsak.
ragu-ragu hati, sudahkah imsak belum kan? Kan usah lagi minum. Nah ini artinya adalah wara dalam hal berpuasa, wara dalam haji. Nah itu ada juga waranya. Contohnya dalam ihram. Ihram, apakah boleh orang berihram memakai gelang jam tangan? Ujar ulama saya kong boleh. Biasa kong ulama kada boleh. Nah ambil umpat nang kada boleh. Kada betah luput. Nya saya kong boleh aja bakalang jam itu ada apa-apa. Nya saya kong kada boleh. Kalau kita wara, ambil pendapat nang kada boleh bakalang jam. Beutas sama aja. Kalau waktu melaksanakan ihram. Nah itu wara dalam hal haji. Wara dalam hal jual beli. Dituntut dalam jual beli ini wara. Artinya apa? Kita cari usaha kita cari dagangan kita yang paling aman. Yang paling aman. Yang paling aman daripada keliru, yang paling aman daripada membawa orang kepada maksiat, yang paling aman daripada segala dosa-dosa. Nah, wara dalam hal jual beli. Kalau kita jual beli nang hari-hari kita berurusan dengan takaran, timbangan, ini memerlukan kehati-hatian. Kita berusaha, usaha kita ini urusannya takaran, timbangan, ukuran. Ini usaha yang memerlukan kita sangat hati-hati, karena sedikit juga pun kita salah, kita ada berurusan sudah. Nah, kalau kita hendak memilih wara yang saleh, kita kada perlu berusaha seperti itu. Tapi kalau wara adil ya kada jadi masalah, masih boleh asalkan kita bujur-bujur. Tapi kalau kita hendak naik ke peringkat wara nang saleh, kada usah berusaha seperti itu, karena memerlukan kehati-hatian yang sangat teliti. Usaha-usaha yang bisa membantu orang jadi maksiat, nah jangan sekali-kali berusaha seperti ini kalau kita wara nang saleh. Jual beli dalam nikah, nah nikah dituntut juga wara. Cari nikah ini cari anak-anak orang nang saleh, kada kawa anak-anak orang nang adil. Kalau kita wara, jangan hendak kawin dengan anak orang fasik. Kenapa? Karena dikhawatirkan orang fasik ini mengakadkan nikahnya bisa kada sah. Nah, itu wara dalam hal nikah. Kita cari saksinya nang bujur-bujur, saksinya orangnya nang cukup syarat. Makanya kita nikah itu makin banyak orang yang menghadiri makin baik. Misal orangnya 200 yang menghadiri, yang mendengarkan, yang menyaksikan gitu, makin baik. Barangkali dalam 200 itu ada manusia 2 yang adil, makin bagus. Jadi wara ini mencakup kepada seluruh kehidupan. Sebab arti wara secara bahasa adalah menjauhi, sedangkan kata menjauhi memiliki banyak arti. Ujar Rasulullah mengatakan, kenapa wara ini seringkali ditunjulkan kepada hal makanan dan minuman, padahal wara mencapai seluruh gawian, tapi seringkali wara ini difokuskan dalam masalah makanan minuman. Karena ujar Nabi, al-ma'idatu haudul badan wal uruq ilaiha waridatun baida sahhatil ma'idah sadaratil uruq bisihah wa idza saqimat sadarat bisiqam. Karena ujar Nabi kita, perut ini adalah telaga di badan, sedangkan urat-urat ini semuaan sentralnya ke parut situ. Bila parut kita ini baik, otomatis uratnya membawa kepada kebaikan. Perut kita kada baik, semuaan kada baik. Artinya apa? Kalau kita makanan kita ini halal, otomatis mata kita memandang yang halal, muntung kita berkata-kata nang halal, telinga kita mendengari yang asalkan dari makanan yang halal. Nah maka itu fokusnya masalah wara ini biasanya ke urusan makanan. Kalau orang tuh bepadah wara tapi suka melanggar perintah Allah, melanggar hal yang diharam, itu ada mau wara demikian. Karena orang nang wara itu pasti tingkah lakunya kepada yang halal. Tingkah laku orang wara itu kepada yang halal.
Allah seringkali memberikan tanda-tanda khusus terhadap sesuatu yang haram kepada orang-orang yang Dia beri inayah. Contohnya adalah Al-Haris Al-Muhasibi rahimahullah dan beberapa kaum salihin lainnya. Haris Al-Muhasibi adalah gurunya daripada Junaid Al-Baghdadi. Beliau ini kalau ada dihidangkan makanan yang haram, tangan sini itu menggetar. Tangan sini itu menggetar sudah. Ini isyarat bahwa makanannya makanan haram. Ada lagi sebagian orang-orang saleh bila dihidangkan makanan haram kadang mau termasuk ke dalam perutnya. Tamuntah, ingat sini tamuntah. Nah, itu orang-orang yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan beberapa kaum salihin lainnya. Semoga Allah melimpahkan rahmatnya kepada mereka, memberi kita manfaat lewat mereka, dan tidak mengharamkan berkah mereka di dunia dan akhirat kepada kita dan kepada orang-orang yang kita sayangi dan seluruh kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Nah, kemudian Rasulullah SAW bersabda,